Hai, selamat siang. Jumpa lagi sahabat-sahabat dengan di sini dengan Dr. Andian Parlindungan. Luar biasa pertemuan kita hari ini, siang ini. Kita akan bahas suatu topik ya, Ustaz, yang menarik untuk para jomblo, untuk para anak muda, yaitu gimana caranya memilih jodoh, tentu secara Islami gitu ya. Sehingga insya Allah ketika membentuk keluarganya menjadi harmonis, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, gitu kan. Nah, ini tentu ada kiat-kiatnya dan tata caranya gitu. Jadi kita undang Pak Ustadz hari ini untuk membicarakan hal ini. Nah, Pak Ustadz, bagaimana sih sebenarnya proses memilih jodoh itu yang baik secara Islam gitu kan? Mungkin bisa diceritakan, silakan. Baik saudara-saudara sekalian, Pak Nuh, ya mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Amin. Kalau kita bicara tentang kehidupan, pasti kita punya pedoman. Betul. Ya, nggak mungkin hidup tanpa pedoman. Betul. Nah, sebagai seorang Muslim, kita itu punya pedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Betul. Ya. Maka perilaku, perbuatan, sikap, keputusan, kehidupan secara keseluruhan itu ya harus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Betul. Nah, mencari jodoh misalnya, itu diajarkan oleh Rasulullah. Betul. Yang pertama adalah hartanya, ya kan? Betul. Yang kedua adalah keturunannya. Betul. Yang ketiga adalah kecantikannya. Betul. Yang keempat adalah agamanya. Nah, sebetulnya agama ini menjadi prioritas. Betul. Kenapa? Bisa jadi seseorang itu hartanya tidak ada, biasa saja. Betul. Lihat keturunannya. Asal lihat keturunan baik-baik, ambil, nikahi. Harta tidak, keturunan tidak. Iya kan? Kecantikan. Betul. Cantik juga tidak, agama. Betul. Nah, ini jadi agama sebetulnya memayungi ketiga-tiganya seluruhnya ya. Agama prioritas. Betul. Maka saya termasuk yang tidak sepakat menikah beda agama. Lagi-lagi saya harus mengatakan bahwa perbedaan perbedaan agama ini membuat cara pandang berbeda. Betul. Karena pedoman hidupnya berbeda. Betul. Gitu. Pedoman hidup berbeda, maka menjadi cara pandang berbeda. Nah, kalau pedoman hidup berbeda, cara pandang berbeda, bisa jadi tindakan nanti menjadi berbeda. Betul. Orientasi menjadi berbeda, visi misi menjadi berbeda. Nah, jadi apalagi dalam pengasuhan anak nantinya ya, Pak. Dalam pengasuhan anak berbeda, dilema. Betul. Maka di dalam beberapa kasus ya, Pak Nuh, ada keputusan-keputusan yang harus diambil oleh pasangan suami istri. Yang berbeda agama, dua anak ikut saya, dua anak ikut kamu, kan gitu. Atau anak yang paling besar ikut saya, anak paling kecil ikut kamu, dan seterusnya. Betul. Nah, jadi kita kembali lagi bahwa pedoman mencari jodoh itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita bicara tentang harta. Nah, kalau kita ingin memilih orang yang punya harta berlebih dari kita, maka kita akan menyesuaikan. Saya misalnya, istri saya lebih kaya dari saya. Maka kalau saya memilih istri saya yang istri saya yang lebih kaya dari saya, maka saya kan harus punya modal. Betul, harus menyesuaikan diri. Oh iya dong, masa saya mau istri yang kaya tapi saya ada apa adanya gitu. Nah, paling tidak saya punya modal. Waktu itu saya datang ke istri saya bilang, saya dokter, calon dokter. Saya dosen di Universitas Yarsi. Pekerjaan saya ini. Nah, saya tunjukkan bahwa saya punya modal. Ada kualitas lain, ada kemampuan lain. Betul. Maka sebetulnya ajaran mencari jodoh harta ini itu bukan materialistis sebetulnya. Dan fakta bahwa realita bahwa kita butuh harta ini gitu kan, butuh harta. Tapi bukan itu yang utama sebetulnya. Nah, yang kedua adalah keturunan penting, Pak Nuh. Kita ingin meninggalkan generasi yang baik, generasi yang kuat, generasi yang mandiri, generasi yang tanggung jawab. Maka kita harus lihat bahwa anak ini tuh bapak ibunya siapa, keluarganya dari keluarga siapa? Mana, bahkan kesadaran pendidikannya seperti apa, lingkungan yang membentuk dia seperti apa, gitu ya. Pendidikannya di mana, pergaulannya siapa saja. Nah, itu penting melihat. Yang utama tadi keturunan. Karena akan berpengaruh pada karakter si anaknya. Betul. Nah, yang mengerikan ketika suami istri sudah menikah,
wanita dengan pria sudah menikah. Nah kemudian di dalam proses perjalanan ternyata yang nikah tuh hanya kita berdua ya. Iya. Kenapa? Keluarga susah disatukan. Iya. Ya kan? Betul. Keluarga susah disatukan. Nah ini yang jadi Iya. masalah nanti. Iya. Maka penting melihat keturunan itu Pak. Ya makanya keturunan harus keturunan baik-baik, Iya. keturunan orang soleh. Bapak ibu yang soleh, insya Allah melahirkan anak yang soleh. Bapak iya. ibu yang baik, insya Allah punya anak yang baik. Pak Nuk punya kesadaran pendidikan yang tinggi. Bu Iya. Yani juga punya Iya. kesadaran pendidikan yang tinggi. Maka saya yakin anak-anak Pak Nuk dan Bu Insya Yani Allah, juga punya iya. kesadaran pendidikan yang tinggi. Nah Iya. itu artinya keturunan baik-baik. Yang ketiga adalah kecantikan. Nah ini manusiawi saya pikir ya. Betul. Nature banget ya, Ya. alami sekali bahwa laki-laki pengen melihat wanita itu yang cantik dan Betul. sebaliknya wanita pengen punya pasangan yang ganteng. Betul. Ya, tapi kadang-kadang tidak seideal itu gitu ya. Betul. Gantengnya kan bukan persepsi ratu kecantikan. Bukan. Gantengnya persepsi dari calon pasangan kan? Nah, paling tidak kita Gitu. ganteng menurut pandangan pasangan hidup kita lah. Iya. Setidak-tidaknya itu gitu kan. Dalam pandangan umum mungkin biasa-biasa Saja. tapi karena ada inner beauty, Nah. ada kecantikan batin Iya. gitu ya, sehingga itu menjadi satu kesatuan Iya. utuh Tat, kalau Nah, gitu, bukan? jadi gini, Ya. kadang-kadang tadi secara fisik orang ini nggak asik dilihat, Iya. secara iya. fisik ya. Betul. Tapi kadang-kadang karena muncul inner beauty, akhlaknya, Betul. tutur katanya, sikapnya, Betul, kesantunannya, keramahannya, kepeduliannya, orang tuh jadi cantik gitu. Betul. Wanita itu jadi cantik, laki-laki itu menjadi enak dilihat gitu. Betul. Gitu. Enak diajak ngobrol. Enak diajak ngobrol betul, gitu iya. kan. Itu inner beauty ya. Iya. Nah, saya nggak tahu Bu, Pak Nuk ganteng apa nggak versinya Bu Yani gitu. Harus ada polling ini. Nah, yang terakhir itu agama Pak Nuk. Agama. Karena way of life ya. Agama itu jalan hidup ya. Iya. Kunci sukses bahagia, tenang, menjalani hidup, Iya. damai dengan keadaan, Iya. itu adalah agama yang mengajarkan semua. Betul. Maka menurut saya tidak ada agama, tidak ada kehidupan. Ya, Agama itu jadi guidance ya. guidance buat kehidupan, iya. Betul. Karena mau jadi ayah seperti apa itu agama yang nuntut. Mau jadi ibu seperti apa itu agama yang nuntut. Mau punya Betul. rumah tangga yang ideal, sakinah mawaddah warahmah, agama yang nuntut. Betul. Mau dibawa kemana kehidupan keluarga kita, agama yang nuntut. Ya. Gitu. Balik ke kehidupan sekarang nih Pak Ustadz. Ya. Kan anak-anak ini dalam konteks mencari jodoh, Iya. ada masa yang kalau di kehidupan di Indonesia sekarang tuh masa pacaran gitu Iya. ya. Bagaimana Ustadz memandang masa pacaran ini atau kegiatan pacaran anak-anak muda ini? Iya. Apakah sesuatu hal yang lumrah atau dari sudut pandang Islam bagaimana antisipasinya gitu? Sulit dihindari. Kalau Iya. udah bicara pacaran, maka konotasi sudah negatif sebetulnya. Iya. Karena iya. Islam tidak mengenal pacaran. Betul. Jadi dalam Islam itu muamalah diatur sedemikian rupa. Kenapa? Untuk menghindari hal-hal yang tentunya bertentangan dengan agama. Betul. Nah, tapi paling tidak di dalam fakta kehidupan kita, di mana kita temukan orang bekerja, Iya. ya anak-anak kita bekerja, putra-putri Pak Nuk bekerja, dan tentu di dalam dunia pekerjaan itu ada kontak ya, ada Betul. pertemuan, ada Betul. meeting, ada kegiatan bersama. bersama. Ya. Nah, paling tidak itu yang menjadi fakta saat ini. Iya. Nah, dan itu tidak bisa dihindari. Iya. Nah, mungkin dari kehidupan sedemikian seseorang menemukan calon teman dekatnya, calon Iya, teman iya. hidupnya. Iya. Nah, itu hanya bisa dipelajari. Betul. Bagaimana, apa kesukaannya, apa yang dia tidak suka, apa hobinya, dan seterusnya, sampai Ya. bagaimana keluarganya. Nah, kita bisa menggunakan bisa menggunakan alat bantu, sahabat dari calon pasangan hidup kita. Coba kamu lihat sebetulnya seperti apa dia ini, orang ini. Bahkan kita ingin mau tahu tubuhnya misalnya. Iya. Tubuhnya tuh bersih apa tidak, cacat apa tidak, Betul. jorok apa tidak. Kita bisa gunakan tenaga Melalui ahli, pihak ketiga pihak gitu ya, ketiga yang mengetahui, keluarganya. mungkin sahabatnya, Betul. keluarganya. Iya, Tapi iya. nggak bisa dong kita yang mau tahu langsung gitu ya, misalnya Iya, ada iya. cacat dalam tubuh, berarti kita sudah melihat auratnya. Iya, iya. Nah, itu
itu bisa kita gunakan pihak ketiga untuk itu, sahabat dekatnya. Nah termasuk mungkin kita nggak mengenal dia secara utuh, kita bisa tanya dengan tetangganya, kita bisa tanya dengan teman kantornya. Tapi sulit kalau misalnya sekarang proses dikatakan, oh aku pacaran Pak Mas sama dia untuk bisa mengenal dia lebih dekat. Nah itu kan nggak bisa menghindari perjalanan berdua, nonton film berdua, makan berdua. Bahkan yang paling mengerikan anak-anak sekarang ini saya lihat keluar negerinya berdua, liburannya sudah berdua. Itu kan sudah ada cerita itu di informasi yang kita terima dari berbagai macam lah media ya. Ada orang-orang yang pergi berdua, anak muda pergi berdua sama calonnya gitu. Mungkin nggak menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama kalau sudah pergi berlibur berdua dan seterusnya. Betul. Akan sulit sekali Pak. Tentu kita sebagai orang-orang Islam harus menjaga itu. Masih dalam batas-batas norma agama, masih dalam batas norma keislaman. Namun dalam pergaulan lumrahnya gitu, ketemu di tempat kerja atau mungkin ke mall makan atau mungkin ke bioskop, mungkin masih ditolerir ya Tat ya. Karena apa? Karena di situ masih tempat-tempat umum juga gitu kan. Atau bagaimana pendapat Ustaz? Nggak bisa ditolerir sebetulnya. Nggak bisa Nggak bisa sebetulnya kan? Karena Islam tidak mengenal pacaran. Nggak bisa. Misalnya saya mau jalan zaman saya remaja gitu, saya mau jalan sama pacar saya gitu kan tetap berdua kan. Tapi kalau didampingi muhrimnya gitu kan, misalnya adiknya ikut, begitu di bioskop adiknya duduknya di mana gitu. Adiknya duduknya di belakang gitu kan. Ke Bali bareng gitu kan. Si laki-laki didampingi adiknya, si perempuan didampingi adiknya gitu kan. Tapi begitu sampai di Bali, kamarnya di sana ya, kamu di sana, saya di sini. Ya bisa gitu. Jadi intinya gini Pak, sebetulnya pacaran itu dekat dengan kemudaratan sebenarnya. Intinya di situ. Sebenarnya itu ya. Pacaran itu dekat dengan kemudaratan. Dan biasanya kalau orang sudah lama usia pacarannya dibandingkan kadang ini beberapa case ya. Ada beberapa pasangan yang lebih lama usia pacarannya daripada usia perkawinannya. Pacarannya gitu. 15 tahun dari SMP saya dengar. Nikah cuma 2 tahun gitu. Kenapa? Karena di zaman dia pacaran sudah dijajaki semua. Eksplorasinya sudah baik Pak Ustadz gitu. Jadi sahabat-sahabat memang di dalam kontrol diri baik Anda semua maupun keluarga kita ya, kita harus mencegah segala sesuatunya agar tidak keluar dari panduan Islam, agama gitu ya, baik Al-Quran, baik hadis gitu. Bagaimana yang diridhoi, tentu saja yang harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam kitab suci kita gitu kan. Itu yang tadi disampaikan pandangan oleh Pak Ustadz gitu ya. Nah kemudian selain tadi memilih jodoh, kemudian kriteria pacaran juga memang tidak ada di dalam Islam gitu ya. Nah hal apa lagi yang harus dipertimbangkan seseorang untuk masuk ke dunia berkeluarga ini Pak Ustadz? Sebab kan ada juga proses yang disebut dipertemukan ya. Nah sehingga itu adalah sesuatu hal yang lebih baik katanya kan, tanpa pacaran dipertemukan antar keluarga gitu, ta'aruf gitu kan. Nah, kemudian lalu mereka berpasangan gitu. Memang di kalangan anak muda nih ada juga yang pro kontranya bilang bahwa gimana mau cocok, kenal aja belum gitu. Nah ini gimana nih prosesnya? Silakan Pak Ustadz. Iya, jangan juga lah seperti membeli kucing dalam karung. Makanya proses ta'aruf itu harus proses keterbukaan. Ya istilahnya bagus ta'aruf gitu, tapi masih banyak yang ditutupin gitu ya. Kalau kita mau adil gitu dengan diri kita, ya kita harus apa adanya. Apa sih kelebihan saya, apa sih kekurangan saya, harus kita jabarkan kepada calon pasangan hidup saya. Saya punya kelebihan ini, saya punya kekurangan ini gitu. Nah setelah itu dia silahkan berpikir dan mengambil keputusan gitu kan. Nah memang tidak mudah di dalam proses ta'aruf itu. Nah tapi kalau yang berta'aruf itu orang yang punya kesadaran agama yang tinggi, maka sebetulnya saya yakin itu sama-sama bisa diwujudkan dalam satu frekuensi. Betul. Tapi yang jelas
pasangan hidup kita itu ditentukan oleh siapa diri kita sebenarnya. Oh, Kenapa? oke. Ya, karena di dalam Islam Allah mengatakan misalnya di dalam surat An-Nur ayat 3, pezina Ya. perempuan dengan pezina laki-laki atau dengan Ya. laki-laki musyrik. Ya. Ya, pezina laki-laki dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan Ya. tidak berlaku bagi orang beriman. Artinya Ya. yang pantas untuk dapatkan pezina itu hanya orang pezina sebetulnya. Oh, Dan betul. orang beriman Ya, hanya ya. pantas berjodoh dengan orang yang beriman gitu kan, kira-kira Betul. gitu. Nah, kemudian di ayat 26 Ya. wanita keji untuk pria keji untuk wanita keji. Ya. Wanita baik-baik untuk pria baik-baik, pria baik-baik untuk wanita baik-baik, kan gitu kan Pak. Ya. Nah, artinya bahwa guidance-nya adalah kebaikan. Ya. Ya gitu ya. Tolak ukurnya adalah kebaikan, Kebaikan. bukan guidance. Ukuran. Tapi tolak ukurnya adalah Ukurannya, kebaikan. ya. Ukuran. Nah, kalau wanita baik, dia hanya pantas mendapatkan pria baik. Maka kalau ingin mendapatkan jodoh yang baik, mulailah kebaikan dari diri kita. Oh, oke. Kalau ingin mendapatkan jodoh yang soleh, mulailah kesolehan dari diri kita. Oke. Kalau ingin mendapatkan pasangan hidup jodoh yang jujur, yang amanah, yang disiplin, mulailah dari diri kita. Kenapa? Karena mereka pun pasti mendambakan yang itu semua. Oh iya. Gitu betul, kan. Betul. Nggak mungkin rasanya, misalnya gitu, Pak Nuk tanya sama anak Pak Nuk, misalnya anak gadis Pak Nuk, kamu pengen pria yang seperti apa jodoh kamu yang soleh Pak? Nah, kamunya udah soleh belum? Karena yang soleh itu maunya sama yang soleh juga. Betul. Terus yang mana? Yang tanggung jawab. Loh, kamu udah tanggung jawab belum? Iya, Karena iya. yang tanggung jawab itu pengen juga mendambakan, menginginkan wanita yang tanggung jawab. Oh iya. Yang peduli, Pak. Loh, kamu pengen yang peduli. Peduli, Kamu sendiri peduli. gak punya kepedulian sama orang. Nah, kamu bangun kepedulian kamu. Nah, artinya jodoh kita pun ditentukan oleh kualitas diri kita, Pak. Nah, itu saya Iya, pikir iya, menjadi tolak ukur ya. Baik, baik. Ya, baik Pak Ustadz, bincang-bincang kita nih, waduh kalau waktunya masih panjang tentu kita terusin ya. Iya. Tapi sayang sekali kita ada keterbatasan waktu ini. Baik para sahabat, demikian bincang kita siang ini. Alhamdulillah kita mendapatkan banyak pencerahan untuk tadi tema yang kita diskusikan, yakni memilih jodoh gitu ya. Semoga para jombloan maupun jomblowati segera bisa bertemu dengan jodoh yang terbaik gitu ya, Amin. dan dapat membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas segala atensi dan partisipasinya. Jangan lupa kita akan berjumpa lagi dalam video-video berikutnya. Kemudian jangan lupa juga like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.